Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini, saya ingin sedikit berbagi pemahaman saya mengenai sebuah fenomena, yaitu fenomena orang berpindah agama. Ada banyak alasan atau penyebab orang sampai berpindah keyakinan atau berpindah agama. Bisa karena masalah perkawinan, bisa karena pekerjaan atau ekonomi, bisa juga karena paksaan atau intimidasi. Tapi ada satu hal yang saya cermati dan ingin saya komentari melalui video ini yang seringkali dipopulerkan di media sosial, yaitu motivasi orang berpindah agama atau penyebab orang berpindah agama, misalnya dari kekristenan, itu alasannya karena kekristenan itu tidak masuk akal. Kalau orang bertanya kepada saya, apa tanggapan saya ketika orang mengatakan bahwa ada orang Katolik atau orang Protestan kemudian berpindah agama dan mengatakan Katolik atau Protestan itu tidak masuk akal, maka saya mengatakan, saya bersyukur ada orang yang mengatakan itu. Saya senang ketika ada orang memberi kesaksian bahwa kekatolikan atau Protestan itu tidak masuk akal. Mengapa saya senang atau mengapa saya bersyukur dengan itu? Karena saudara-saudari tanpa disadari, mereka memberi sebuah kesaksian bahwa kekristenan atau misteri dalam kekristenan itu begitu luas, sehingga otak kita yang kecil ini tidak cukup mampu untuk menampung misteri kekristenan yang begitu luas itu. Akal manusia terlalu sempit untuk menampung seluruh misteri tentang Allah di dalam kekristenan. Kemudian, orang-orang itu memilih suatu agama baru dengan alasan agama yang baru dipilihnya itu adalah agama yang lebih masuk di akalnya. Pernyataan ini justru sebenarnya memberi kesaksian tidak langsung bahwa agama baru yang dipilihnya itu lebih sempit daripada kekristenan, sehingga lebih bisa masuk di dalam otaknya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia memilih agama B karena agama B itu lebih masuk akal, jangan dulu kagum, jangan dulu senang, dan jangan dulu bersorak. Anda wajib malu dan wajib marah, karena agama Anda dinilai luasnya hanya seluas tempurung kepalanya. Bagi saya, itu justru pernyataan pelecehan dan bukan pernyataan pujian. Lalu bagaimana dengan kekristenan, dengan kekatolikan? Saudara-saudariku, kekristenan itu berdasar pada kata-kata Yesus sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Menjadi bagian dalam kekristenan itu bukanlah pilihan kita, bukanlah pilihan manusiawi, melainkan panggilan ilahi. Secara pribadi, saya sangat bersyukur sebab saya mengalami panggilan Allah untuk mengalami Dia di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan. Saya dipanggilnya menjadi Kristen, menjadi Katolik, bukan pertama-tama untuk menganalisa Dia, bukan pertama-tama untuk berpikir tentang Dia, tetapi pertama-tama untuk mengalami Dia. Karena itulah, saya menyerahkan diri sepenuh-penuhnya ke dalam gereja, supaya saya semakin penuh mengalami Allah, dan membiarkan gereja sebagai tubuh Kristus membentuk saya di dalamnya. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa kekristenan, bahwa kekatolikan itu masuk di akal saya. Sebab bagi saya pernyataan ini justru merendahkan kekristenan itu. Justru sayalah yang bersyukur sebab diperkenankan untuk memasuki misteri yang begitu luas tentang Allah di dalam kekristenan. Rasionalitas, akal kita itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Mana mungkin ciptaan Allah dapat mencerna Allah setuntas-tuntasnya. Justru karena keterbatasan itulah, Allah memanggil kita untuk mengalami Dia, untuk mengalami misterinya. Dan itulah yang terjadi di dalam kekristenan. Ketika kita menjadi Kristen, itu artinya apa? Kita dipanggil untuk mengalami Allah di dalam Kristus. Yang perlu kita buat adalah menyerahkan diri sepenuh-penuhnya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita masa bodoh dan berhenti untuk berpikir. Kekristenan itu tidak meninggalkan rasionalitas. Justru di dalam kekristenan, rasionalitas digunakan sebagai instrumen untuk memberi bingkai bagi pengenalan dan pengalaman akan Allah. Itulah mengapa kekristenan itu bersentuhan dengan filsafat. Sebab rasionalitas memang harus berteman dengan iman. Jika rasionalitas itu berdiri sendiri, maka rasionalitas itu justru akan menggiring kita pada kesesatan, yaitu berlagak menjadi Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudariku, orang menjadi sombong, menjadi angkuh, dan menjadi sesat ketika dia hanya berhenti pada berpikir tentang Allah. Sebaliknya, orang menjadi rendah hati, menjadi penuh kedamaian, menjadi penuh belas kasih, pengampunan,
dan penuh pengorbanan ketika dia sampai pada mengalami Allah. Dan panggilan kekristenan itu adalah panggilan untuk mengalami Allah, bukan sekedar panggilan untuk berpikir tentang Allah. Karena itulah saudara-saudariku adalah kerugian terbesar dalam hidup Anda jika Anda menolak untuk mengalami Allah. Tuhan memberkati.